Ita Biliana Hadiwijoyo, psikolog anak dan remaja menyebut langkah Komdigi melarang anak-anak di bawah umur memiliki media sosial sudah dinanti sejak lama. Pembatasan ini penting bukan untuk menghilangkan sepenuhnya akses anak pada internet, tapi agar anak tidak mendapat dampak buruk dari dunia digital. Lengkapnya kita ikuti cuplikan dialog bersama Nisrina Kirana dan Rolando Sambuaga dalam program Berita Satu Siang kemarin. Ini adalah langkah awal, sebetulnya bukan langkah awal ya, langkah awal PP Tunas tahun lalu ya. Ini langkah yang lebih represif kalau menurut saya yang kita sebenarnya sudah tunggu sejak lama gitu. Saya sebagai praktisi, juga orang tua yang datang ke tempat praktek saya gitu ya. Tadi seperti kata Ibu Menteri kan orang tua tidak lagi bertarung sendirian. Nah ini memang sudah kita tunggu-tunggu nih adanya tindakan dari pemerintah yang kita harap punya wewenang lebih besar gitu ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak di dunia digital. Jadi memang kita tunggu-tunggu nih aturan ini gitu. Baik, jadi sebelum adalah langkah yang tepat begitu ya untuk bisa membatasi akses media sosial terhadap anak. Tapi di lain sisi juga sebetulnya meskipun ini merupakan langkah preventif begitu ya, tapi ada langkah yang juga perlu diambil nampaknya untuk bisa membatasi media sosial itu sendiri. Karena banyak kasus di mana anak ini tidak perlu membuat akun, apalagi YouTube ini ya. YouTube itu tidak perlu membuat akun, hanya bisa meminjam akun dari orang tuanya, tapi juga bisa tanpa akun bahkan bisa menonton dan juga menikmati konten-konten yang ada di media sosial begitu. Nah, menurut Anda seperti apa ini Mbak Vera? Oke, jadi gini, jadi ini ibaratnya seperti kita membiarkan atau membolehkan anak-anak main di halaman gitu ya. Dan di depan rumah kita itu jalan raya gitu ya. Nah halaman ini kalau kita tidak berikan pagar tentu kita salah gitu ya. Jadi langkah ini berupa peraturan menteri atau PP yang tahun lalu diluncurkan itu adalah usaha kita untuk membuat pagar. Supaya apa? Supaya anak tidak masuk ke jalan raya sehingga bahaya buat dirinya gitu. Nah tentu pagar ini tidak sempurna tadi Mbak Nisrina bilang gitu ya, nanti ada yang mengakali umur lah gitu ya, semenjak dunia digital itu atau medsos ini booming kan banyak sekali, saya bahkan tahu ada orang tua yang memang dengan sengaja mengubah usia anaknya supaya demi anaknya bisa punya akun medsos, bisa main sendiri gitu ya. Nah ini kan tentu banyak celah-celah di pagar itu. Nah tapi ini kita patut apresiasi sebagai langkah awal dalam usaha untuk membuat pagar yang tentu bisa melindungi gitu ya. Karena kalau tanpa ada pagar tanpa ada pagar sama sekali gitu ya, kita salah nih gitu ya. Kita sebagai orang tua, sebagai siapapun yang terlibat dalam pengasuhan anak, termasuk pemerintah juga. Karena kalau tidak ada pagarnya kita salah. Karena kita tahu ini akan berbahaya tapi kita tidak melakukan sesuatu gitu. Baik. Mbak Vera, ini jadi ini memang perlu ya mengetahui bahwa ada batasan-batasan khusus yang harus dilakukan begitu, terutama dari orang tua begitu, demi tidak mencelakakan anak atau menjerumuskan atau melihat anak ini masuk ke hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan gitu tidak maksud untuk menghilangkan sama sekali ya, karena kita tahu juga bahwa dunia digital juga membawa dampak positif gitu ya, untuk belajar, untuk memberikan kesempatan anak-anak lebih mengekspresikan diri. Cuma namanya anak, mereka kan kontrol dirinya masih belum berkembang dengan baik gitu ya. Jadi memang perlu batasan-batasan. Ya memang cara yang paling adalah di usia ya. Kita batasi usianya dengan tegas gitu. Nah, iya itu dia. Nah ini kan data BPS pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa anak usia dini sudah dapat mengakses internet begitu ya. Nah apa bahayanya jika anak usia dini sudah tahu internet kalau Anda menilainya, Mbak Vera? Nah, ibarat tadi ya, main di halaman, kita tahu itu main di halaman itu menyenangkan ya, di dunia digital itu banyak, mereka bisa bergerak, banyak manfaat dan sebagainya. Tapi kalau tidak dibatasi gitu ya, anak tuh cenderung melewati batasnya gitu, dia akan ke jalan raya, nanti tertabrak dan sebagainya. Nah, dari pengalaman praktek saya aja gitu ya, ada cyberbully gitu ya, ada terus resiko adiksi, ada anak yang menjadi korban manipulasi kejahatan seksual gitu ya. Mereka diminta untuk mengirimkan foto lalu diperas. Itu ada beberapa anak yang menjadi korban datang ke saya seperti itu gitu ya. Terus juga ada manipulasi dari aplikasi-aplikasi yang
kedoknya seperti games gitu ya, menyenangkan buat anak, tapi ternyata judi gitu ya. Kita juga kemarin sempat ada data-data yang mengejutkan sekali bahwa anak di bawah umur 10 tahun bahkan sudah main judi online gitu. Iya, itu tentu menjadi hal yang sangat miris begitu ya. Lantas kalau kita melihat dampak dari media sosial dalam konteks ini adalah dampak buruk ya. Selain juga tadi yang seperti Anda sampaikan Mbak Vera, mulai dari adiksi, kemudian juga gangguan perilaku, bahkan ini kemungkinan bisa terjerumus dengan judi online begitu. Lantas dari pengalaman Mbak Vera sendiri, apa ada cerita dari orang tua yang anaknya memiliki kecanduan sosmed atau game online berlebihan, hingga kemudian ini juga mengganggu mental dan perilaku anak? Saya nggak mau bilang banyak, tapi ada gitu ya. Jadi macam-macam gitu. Jadi kalau sudah adiksi, ada yang terus berdampak tidak mau sekolah gitu ya. Karena dia maunya main aja gitu. Terus dari main game itu kebetulan sudah ada yang dihasilkan berupa uang. Itu ada. Ada juga yang adiksi sampai dia mencuri gitu ya, karena untuk memenuhi kebutuhan dia untuk top up game dan sebagainya gitu ya, untuk beli skin dan apa dan sebagainya gitu ya. Ada juga yang jadinya menggunakan kartu kredit orang tuanya tanpa sepengetahuan sehingga tagihannya bisa berpuluh-puluh juta. Nah, ini salah satu contoh-contoh kecil aja gitu ya yang saya temui di tempat praktek saya. Menduga sih banyak kasus lain, banyak yang lain yang memang mungkin tidak sampai dibawa ke psikolog dan sebagainya, dan itu banyak terjadi gitu ya. Dan orang tua terus terang juga kewalahan satu, dan juga mungkin ikut terlena juga dengan dunia digital ini, sehingga jadinya kurang aware, kurang awas dalam mengawasi anak ini untuk memilih mana sih yang aplikasi, mana sih platform yang memang sesuai gitu.